Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Womita Sari dari kelas 5 PAIE dengan NIM ujung 182. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya. Langsung saja masuk ke materinya, yaitu zikru masawin nas wa manis tusiro fi khotibin au maktubatin au gairihima miman arada likcitimaha alaihi lin nahwi muamalatin au mujawaratin karrawayati anhu zakaral mustasyaru masawi'ahu bisitkin liyahza waraka qala ba'duhum annahu yajibu dikruhab tidaan min gairis tishar ila zikri kaqawlihi la tasluhu laka musaharatuhu au muamalatuhu wajaba liktisoru alaihi linafwi muamalatin au mujtubatin au gairihima mimman arada mustasyaru masawi'ahu bidikin liyahza waraqala ba'duhum annahu yajibu zikruha tidaan min gairis tishar ila zikriha. Baik, selanjutnya yaitu masuk kepada intisari, yaitu menyebutkan keburukan orang lain untuk nasihat ketika dimintai nasihat tentang pelamar atau pria dan atau wanita atau orang lain yang diajak bermuamalah. Orang yang dimintai nasihat wajib menyebutkan keburukan orang tersebut dengan jujur. Tujuannya untuk memberi nasihat agar hati-hati, bukan untuk menyakiti. Beberapa ulama berpendapat bahwa menyebutkan keburukan wajib dilakukan sejak awal, tanpa perlu menunggu dimintai nasihat. Kewajiban menyebutkan keburukan ini berlaku jika memang diperlukan. Jika tujuannya tercapai tanpa menyebut aib, atau misalnya dengan hanya mengatakan dia tidak cocok untukmu, maka menyebutkan aib menjadi haram. Prinsip dasarnya, sesuatu yang dibolehkan karena darurat, kadarnya disesuaikan dengan kebutuhan darurat tersebut. Hadis Nabi Muhammad SAW, agama adalah nasihat, atau diulang 3 kali. Ketika ditanya untuk siapa, beliau menjawab untuk Allah, kitab Allah, Rasulnya,
para pemimpin muslim dan masyarakat umum mereka. Hadis riwayat Muslim, dianjurkan untuk melihat calon istri sebelum melamar. Anda juga pendapat yang mengatakan bahwa melihatnya hanya mubah atau diperbolehkan. Melihat bagian tubuh yang dapat mendorongnya untuk menikahinya. Tujuan melihat adalah untuk mencapai kecocokan atau anjukdima bainakuma, dan kesesuaian antara kedua belah pihak yang diharapkan dapat menghasilkan keharmonisan dalam pernikahan. Selanjutnya masuk kepada kesimpulan. Menyebutkan kekurangan orang lain, kewajiban memberi nasihat. Jika seseorang dimintai melihat tentang pelamar atau untuk pernikahan, rekan bisnis atau tetangga, wajib baginya untuk menyebutkan kekurangan orang tersebut secara jujur dan ikhlas lillahi ta'ala. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan, bukan untuk mencemarkan nama baik atau menyakiti. Pemberian informasi negatif ini dibatasi sebatas kebutuhan. Jika penolakan dapat dilakukan tanpa menyebutkan aib, misalnya hanya dengan mengatakan dia tidak cocok untukmu, maka menyebutkan aib lebih lanjut menjadi haram. Prinsip fikihnya adalah apa yang dibolehkan karena darurat diukur sesuai dengan kadarnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berulang kali bersabda, agama adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, kesimpulan pada melihat calon istri atau maktubah. Diperbolehkan sebelum meminang, dianjurkan, atau menurut pendapat lain dibolehkan. Untuk melihat calon mempelai wanita. Hal ini untuk memastikan adanya kecocokan dan ketertarikan yang akan membantu kelanggengan pernikahan. Tujuan melihatnya ialah anjuran ini bertujuan untuk memastikan ketertarikan yang dapat mendorong pernikahan dan membantu menciptakan keharmonisan, sehingga mencegah penyesalan atau perpisahan di kemudian hari. Melihat calon pasangan diperbolehkan, bahkan dianjurkan, baik sebelum maupun saat pinangan atau khitbah dilakukan, meskipun tanpa sepengetahuan pihak wanita. Para ulama berbeda pendapat mengenai bagian tubuh mana yang boleh dilihat. Beberapa ulama berpendapat hanya boleh melihat wajah dan kedua dasar lainnya. Sebagian lain, seperti mazhab Zahiri, berpendapat boleh melihat anggota tubuh yang biasa terlihat dalam keseharian di rumah, seperti leher, betis, dan lain-lain. Karena hadis menyebutkan apa yang mendorong untuk menikahinya secara mutlak atau umum. Jika tidak memungkinkan untuk melihat secara langsung, disunahkan untuk mengutus seorang wanita terpercaya untuk melihat dan mendeskripsikan kondisi calon wanita tersebut, batasan aurat yang boleh dilihat saat khitbah, di mana telah disebutkan bahwa hukum melihat calon pasangan juga berlaku untuk wanita, di mana wanita juga melihat calon suaminya karena hal yang membuatnya tertarik dari calon suami, sama dengan hal yang harfiahnya adalah. Dan hukum seperti ini berlaku juga bagi perempuan, maka dia melihat kepada calon suaminya
karena apa yang membuatnya tertarik darinya sama dengan apa yang membuatnya tertarik padanya. Terjemahannya menyebutkan keburukan orang lain, dan barang siapa dimintai nasihat mengenai pelamar atau yang dilamar atau selain keduanya dari orang yang ingin berkumpul yang dengannya untuk suatu urusan seperti muamalah atau bertetangga seperti meriwayatkan darinya, maka hendaklah orang yang dimintai menyebutkan keburukan dengan jujur, agar orang yang ingin berkumpul dengannya berkali-kali sebagai bentuk nasihat, bukan untuk menyakiti. Sebagian ulama berkata bahwa wajib menyebutkan sejak awal tanpa dimintai melihat. Dan tempat menyebutkan keburukan adalah jika dibutuhkan. Jika bisa ditolak tanpa menyebutkan, seperti perkataan, dia tidak cocok untukmu sebagai mertua atau untuk bermuamalah dengannya, maka wajib mencukupkan diri dengan itu dan tidak boleh menyebutkan aibnya. Jika bisa ditolak dengan menyebutkan sebagian aibnya, maka haram menyebutkan sebagian yang lain, dan apa yang dibolehkan karena kebutuhan, maka diukur sesuai dengan keduanya. Nabi SAW bersabda, agama adalah nasihat. 3 kali kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk masyarakat umum mereka. Hadis riwayat Muslim. Melihat calon istri, dan disunahkan melihat calon istri sebelum melamar, dan ada yang berpendapat dibolehkan. Dari Jabir, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, jika dia mampu melihat bagian tubuhnya yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Jabir berkata, maka aku melamar seorang gadis, lalu aku bersembunyi untuk sampai aku melihat bagian tubuhnya yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku menikahinya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Dari Mughirah bin Syu'bah, dia melamar seorang wanita, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, lihatlah dia, karena hal itu lebih mungkin untuk merekatnya atau menumbuh kasih sayang di antara kalian berdua. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban, dan dia mensahihkannya. Makna sabda Nabi, merekatkan di antara kalian berdua adalah agar terjadi kesesuaian dan keharmonisan di antara kalian berdua. Dalil bagi orang yang membolehkan melihat adalah sabda Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, maka tidak ada dosa baginya untuk melihat bagian tubuhnya, jika dia melihatnya semata-mata untuk melamar, meskipun wanita itu tidak mengetahui. Hadis riwayat Ahmad. Melihat setelah khitbah atau lamaran terkandung dapat menyebabkan pembatalan, sehingga memberatkan bagi wanita yang dimaksud dengan khitbah. Dalam hadis tersebut adalah bertekad untuk melamar. Hadis Abu Dawud dan lainnya menyebutkan, apabila terbesit di hati seseorang untuk melamar seorang wanita, maka tidak mengapa dia melihatnya. Apabila dia tidak mungkin melihatnya,
maka disunahkan baginya untuk mengikuti seorang wanita yang dipercayainya dengan untuk melihat wanita tersebut memberitahu sifat-sifatnya kepadanya. Sebagai tindak lanjut, hadis riwayat Ahmad dan Tabrani, tempat yang dilihat, sebagian ulama berkata yang dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan wajah dapat diketahui kecantikan atau sebaliknya, dan dengan kedua telapak tangan dapat diketahui kesuburan tubuh atau tidaknya. Hadis tersebut bersifat mutlak atau umum, maka boleh melihat apa saja yang dapat mencapai maksud dari melihat itu, dan hukum seperti ini berlaku juga bagi wanita karena dia melihat peminangnya dan apa yang dia sukai darinya sama dengan apa yang dia suka dari dirinya sendiri. Selanjutnya isim, masuk dalam isim. Pertama tuh katib. Kenapa disebut katib? Karena ada kata tan berharkat tanwin. Selanjutnya itu an-nasihah, yaitu kenapa disebut an-nasihah? Karena memiliki alif lam dan ta marbutah. Selanjutnya itu al-muslimin. Kenapa disebut al-muslimin? Karena memiliki alif dan lam. Yang pertama, selanjutnya itu musaha. Karena disebut berfungsi sebagai objek. Selanjutnya masuk pada fi'il istuhira. Kenapa disebut istuhira? Karena fi'il madi majhul telah dimintai saran. Selanjutnya itu tasulu, karena cocok atau pantas. Selanjutnya kulna, karena fi'il madi atau berkat, kami berkata. Baik, sampai di situ dulu video saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.